Secara klinis memang nggak ada gejala PMK sama sekali. Alhamdulillah. Ini langit-langit. Menghibahkan kepalanya ke Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis. Makanya di dalam Islam juga dilarang memenggal. Kenapa tadi saya misahin kepalanya nggak pakai kapak? Padahal biasanya kalau ngelihat panitia hewan kurban memisahkan kepala itu pakai kapak. The Hakim Story. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa sapi meronta-ronta itu adalah sakit, bukan. Ih, soleh banget sih, Mbah. Karena darahnya kan sudah terpotong yang ke kepala habis. Jadi dia lagi nyari darah untuk dikirim ke kepala. Jadi dia akan berontak supaya darahnya banyak dikirim ke kepala. Secara klinis memang nggak ada gejala PMK sama sekali. Masya Allah. Kalau di yang bagus sekali jantungnya. yang lepuh. Oke, ini tuh. Tidak ada apa? Tidak ada lepuh-lepuh sama sekali. Nih, ini lidahnya masih ada nggak? Lidahnya juga disut nanti tuh. Coba lidahnya. Jadi guys, ini ada lepuh-lepuhnya nggak ada sama sekali. Jadi secara klinis memang nggak ada gejala PMK sama sekali. Alhamdulillah. Ini langit-langit. Nih tuh. Langit-langit mulutnya nggak ada lepuh-lepuh sama sekali. Lidahnya mulus, nggak ada lepuh-lepuh sama sekali. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, jadi mudah-mudahan secara klinis tidak ada mengarah ke arah tanda-tanda kena PMK. Ya. Insya Allah aman ya. Betul, kakinya juga mulus, rapi. Mulus, ya. Jadi kalau proses kepala dan juga kaki katanya harus direbus dulu untuk yang memang menunjukkan gejala. Ya, tapi kalau ini sama sekali tidak ada, bahkan organ dalam mulutnya, organ mulutnya juga benar-benar mulus. Mukosa lidah, mukosa langit-langit mulut, semuanya bersih, tidak ada. Masya Allah. Tidak ada lepuh-lepuh sama sekali. Giginya juga nggak ada yang berlubang ya, Dok. Sakit ini rajin gosok gigi soalnya. Jadi insya Allah aman ya, ya. Alhamdulillah. Ih, lega banget. Jadi kemarin lakukan PCR itu benar-benar menunjukkan negatif, dan betul sekali secara fisik terlihatnya pun benar-benar negatif tuh. Terbukti ya. Wah, ini yang akan menjadi sumber penelitian nanti ya, ilmu pengetahuan juga ya, sumber pengetahuannya. Alhamdulillah ya Allah. Nah, ini izin dibawa ya, udah ya. Ya. Ini saya nggak mau terlalu bersih lagi. Ya. Ini dibersihin banget sama dokter. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi bawa pulang dulu. Saya rendam mungkin di rumah dulu. Ya kan? Ya. Oke. Di kampus bau banget, nanti saya kan bisa di kebun. Ya udah, berarti ini minta di wrap atau apa? Ya. Saya bawa itu kok kontainer. Oh iya. Paling tapi kalau ada karungnya. Sip. Perjalanan kepala Wisanggeni menuju ke lab anatomi FKH IPB atau SKHB IPB University. Keren nih, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan doain. Tahun ini banyak banget ya berkahnya ya. Alhamdulillah banyak banget berkahnya, terus-terusan mengalir, dan doakan Dr. Tikno S3-nya cepat rampung. Amin. Doakan itu. Kebetulan S3 saya tentang penyembelihan. Oh, tapi udah ini mah. Ini kumlot. Kalau kurbannya ini boleh nggak? Bisa nggak kira-kira? Penasaran? Ketemu tahun depan. Mukanya sampai gitu. Tapi beda ya cara nyembelihnya ya. Beda. Tantangan. Kalau memang mau itu, nyembelihnya beda banget. Oke, tantangan. Ini clue untuk tahun depan. Amin, mudah-mudahan karena itu akan jadi yang pertama di sini. Oke. Dokter siap dilibatkan? Insya Allah ya. Sudah S3 lagi. Sebulan lagi udah S3. Wah. Berarti nanti ketika kita harus belajar ya, Ustaz Ali. Nanti ada mudah-mudahan terjadi kejutannya tahun depan. Kita sama-sama belajar dulu. Nah, bismillahirrahmanirrahim guys, ini sudah masih dalam proses pengulitan, tapi untuk kepala sudah dipisahkan. Percayakan di hadapan Ustaz Ali juga, percayakan kepada Dr. Tikno, mohon titip untuk menjadi salah satu alat peraga penunjang teman-teman yang ada di Fakultas Kedokteran Hewan dan juga Biomedis. Ya, sebagai nanti akan dimanfaatkan maksimal untuk apa, Dok?
Jadi terima kasih sebelumnya atas keikhlasan Irfan untuk menghibahkan ini jatuhnya hibah ya, menghibahkan kepalanya ke Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis. Insya Allah nanti akan kami proses, tapi karena ini hasil sembelian, kita tidak bisa mengawetkan basah. Mau nggak mau saya hanya mengawetkan kering, jadi nanti tulangnya akan diambil untuk pembelajaran maupun untuk penelitian bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada, terutama ilmu anatomi di Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis. Mudah-mudahan barokah, Insya Allah. Mudah-mudahan tahun depan juga mendapatkan hewan kurban yang ya minimal sama atau lebih baik dari tahun ini. Insya Allah. Jadi kalau yang tadi sebelum-sebelumnya dikatakan akan utuh sebagian itu karena prosesnya ternyata berbeda. Kalau yang akan minta utuh tuh harus ada proses dari hidup, dan itu kita untuk hewan kurban jangan deh ya. Nggak bisa, karena kan otomatis kalau kita mau diawetkan utuh satu ini, itu harus mulai dari hidup, dikeluarkan darahnya, kita bius, dikeluarkan darahnya, kemudian disuntik formalin. Kalau udah disuntik formalin kan nggak bisa dimakan. Ya itu, maka ini karena tujuan kalau kurban. ini mau dijadikan awetan basah, kami nggak yakin bahwa formalin itu bisa masuk sampai ke bagian dalam paling dalam dari ini. Jadi mau nggak mau yang kita akan gunakan adalah tulangnya. Jadi nanti ini kulit dagingnya masih bisa diambil untuk dibagikan kepada para mustahik. Oke, lidahnya boleh? Boleh, mangga. Tapi ini tengkoraknya, tulangnya bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan ya. Betul. Dan apalagi ini kan kita mendapatkan sapi dengan ukuran tengkorak segini, tanduk segini tuh relatif. Alhamdulillah hari ini saya dapat ini. Jarang. Makanya sebetulnya saya lagi nggak boleh pergi kemana-mana. Karena saya harus bulan ini selesai S3 saya. Tapi hari ini saya menyempatkan diri untuk sebetulnya untuk ngambil ini. Dan terima kasih Ustadz Ali. Saya diberi karpet merah. Saya menyembelih itu tinggal ngelihat, langsung sudah dipersiapkan, posisinya udah sangat enak. Tinggal menyembelih saja. Itu pun masih dibantu dorong tadi. Ya walaupun saya udah gila. Ini tebel banget, tebel banget kulitnya, 3-4 cm. Iya. Ini memang gimana mau sekali sayat dengan kulit setebal ini gitu loh ya. Iya. Ya, tapi minimal ya Pak. Halalnya saya ini udah mati, jadi saya bisa shoot baik buat teman-teman. Ini saluran nafas sudah kepotong jelas ya. Ini pas di cincin pertama nih. Pas nih cincin pertamanya nih satu nih. Ini ada satu cincin pertama ya, berarti hulkumnya kepotong. Wajah dainya nih jelas kepotong. Mari saluran makanan, saluran nafas, dan tadi saluran darahnya jelas ya mancar dua-duanya dan hebatnya, tapi dia tidak mampet. Salah satunya adalah lokasi sayatan yang pas ini. Lokasi sayatan ke depan, terlalu ke depan, jatuhnya jadi tidak halal karena hulkum sama marinya tidak terpotong. Indonesia sebagian besar mazhabnya adalah mazhab Syafi'iyah yang mewajibkan memotong hulkum sama mari. Dan ini alhamdulillah kepotong ya. Arterinya dipotong, kan darah ke otak habis. Iya. Sementara ini apa namanya sumsum tulang punggungnya masih utuh. Makanya di dalam Islam juga dilarang memenggal. Karena pada saat sakaratul maut, sumsum tulang belakang ini harus masih nyambung dengan badan. Nah, si sumsum tulang belakang ini nanti dia akan memberi perintah ke jantung untuk mompa lebih kencang. Sehingga tadi kan lihat darahnya serut gitu ya. Nah, yang kedua, dia juga memerintahkan paru-paru untuk ngompak. Begitu dia narik nafas, tekanan di ruang dada negatif. Ketika tekanan di ruang dada negatif, maka darah dari ujung-ujung kaki, ujung-ujung ekor itu akan tertarik kembali ke jantung, sama jantung dipompakan keluar. Selain cepat mati, darah yang ada di dalam daging itu keluarnya maksimal. Ya betul, tadi ngocor banget. Jadi jadi saya tidak hanya berteori, Irfan udah lihat sendiri buktinya kayak begitu. Jadi tadi ada pertanyaan dari Mas siapa tadi? Ya, ada pertanyaan kenapa tadi saya misahin kepalanya nggak pakai kapak, padahal biasanya kalau ngelihat panitia hewan kurban memisahkan kepala itu pakai kapak ya. Karena saya menggunakan pisau sesuai dengan speknya, spesifikasinya. Ini namanya pisau boning. Pisau ini bentuknya langsing. Ya, pisaunya ini bentuknya langsing sehingga kita bisa memotong sendi-sendinya tanpa harus menggunakan tenaga. Jadi pisau ini runcing, pisaunya runcing, maka
tadi kita akan bisa masuk ke celah-celah sendi sehingga sendi itu bisa dilepaskan dengan mudah. Jadi tidak hanya kepala, termasuk sendi-sendi di kaki juga kita bisa melepaskannya tanpa menggunakan kapak. Jadi kita minimal adalah, makanya kalau panitia kurban itu harus punya pisau sembelih, pisau boning atau pisau untuk memisahkan kepala, kaki, dan memisahkan daging dari tulang, kemudian pisau untuk ngiris daging. Jadi memang perlu modal yang cukup ya, tidak hanya sekedar oh ya saya berani mau jadi panitia kurban, tapi harus modal dengan dilengkapi dengan perlengkapan yang memang memadai. Mungkin itu ya, terima kasih. Nih, Dokter Tikno udah ganti baju, udah seger. Nah, ini akan di episode kali ini kita akan lihat proses tadi dari kepala mulai dikuliti. Kulitnya rapi banget, Dok. Kita coba diawetin juga kulitnya ya. Ya, yang bolong pas mata aja. Iya, hebat banget. Di karungnya nggak usah. Langsung aja. Nggak muat ya, miring aja. Wah, gini nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tutup pakai karung. Nanti ini akan direndam ya, kita tidak menggunakan bahan kimia dulu, direndam di dalam air, kita biarkan busuk sampai ngelupas semuanya, baru kemudian nanti akan dikeringkan, baru dicelup ke dalam, dicelup formalin dulu, baru dikeringkan, baru kita bisa furnish atau di finishing, baru bisa dipajang atau dipelajari. Kita kan ada itu juga taksidermi ya, taksidermi burung unta ada di dalam, gitu. Dikerjain sama Dokter Peter Kombo dan timnya. Ah, itu memang ahlinya. Iya. Itu salah satu murid saya yang saya bilang nurut, ada beberapa orang sebetulnya. Kayaknya dia yang nakal deh sebetulnya. Iya, dia memang cukup nakal, tapi dia punya interest yang khusus yang kemudian dia benar-benar di situ gitu loh. Saya arahkan dia untuk pokoknya kamu harus kuasai. Kalau saya ke mahasiswa saya selalu bilang kalau bisa kamu punya keunggulan komparatif yang orang lain tidak punya. Jadi begitu mendengar ahli burung langsung Peter Kombo, ahli kuda langsung Denny Sato, ahli produksi Dedi Rahmat Farudin. Ya. Gitu loh. Ahli zookeeper nih Dr. Roy. Jadi gitu, jadi saya sudah selalu bilang ke mahasiswa-mahasiswa saya tuh supaya punya keunggulan komparatif yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Tapi kalau kemampuan yang lain otomatis harus bisa. Tapi ketika itu kan, nyari dokter siapa? Orang tuh langsung ingat dokter. Iya. Wah, dan dokter hewan tukang ngeband salah satunya. nah ini saking suka ngebandnya sampai nggak selesai dokter. Tapi ini alhamdulillah kepala Wisanggeni itu tidak hanya sekedar kepala sapi, tapi juga ada ceritanya. Historinya. Iya, itu yang paling penting ya. Dan ini akan awet. Kita punya preparat yang dosen saya yang senior saja nggak tahu itu datangnya kapan. Jadi insya Allah selamanya Fakultas Kedokteran Hewan itu masih ada, maka si Wisanggeni Alhamdulillah ya Allah. ada, sehingga Jadi pahalanya kan insya Allah akan insya Allah ya, ada prestasinya, ada story-nya ya. Insya Allah. Oke, Wisanggeni. Kalau aku bisa pegang itu kepala kamu tanpa kamu berontak. Iya, ya udah ya. Sampai ketemu. Berarti ini prosesnya berapa lama? Sekitar 1 bulan itu selesai busuk, nanti kita keringkan. Butuh lama juga, jadi mungkin 2 bulanan. Oke, siap. 2 bulanan, finishnya 2 bulanan. Insya Allah. Lumayan ke sana. Jadi kita 1 bulan udah mulai kita keringkan, udah kita udah mulai rendam formalin lagi, terus keringkan lagi, rendam formalin lagi, keringkan lagi. Baru kemudian kita bisa setelah yakin nggak ada lemaknya lagi, karena ini nanti akan keluar lemaknya. Bisa digemuk. Jadi kalau keluar lemak, nanti kita furnish, nanti jamurnya keluar. Jadi kita berusaha untuk semaksimal mungkin tidak ada lemak di tulang. Siap. Oke. Berarti sebulan lagi kita akan main KPB. Sebulan kemudian kita akan melihat hasilnya ya. Dokter Tikno ya. Supra 8686. Tunggu perjalanan saya bersama dengan Dokter Supranatural. Dokter Tikno. Kan bareng Dokter Roy juga ya. Tentunya dengan Pak Riki. Terima kasih. Gimana dok? Ditaruh aja. Sini ya. Terima kasih. Sama-sama. Ini buat ayam nih, nyembeli ayam. Hah?
Ini buat nyembelih ayam, ayamnya masuk sini, lehernya keluar sini, jadi kita bisa motong dengan gampang. Ini contoh aja. Kalau itu biasanya untuk UMKM yang kecil, jadi nggak perlu. Iya. Nggak perlu kan, orang kan nyembelih ayam kan dipegang tangan kiri, sembelih lempar. Poinnya langsung gitu, serut. Nih, jadi bisa dipasang beberapa biji, ayamnya masuk sini, keluar sini. Jadi sayapnya juga nggak menggeser. Ada. Bisa. Dok, makasih ya, Dok. Ya sama-sama, makasih banyak. Sip. Kirain buat tumpeng. Ini Kalau punya gitu. siapa? Dok, Amit. makasih ya, Dok ya. Ketemu lagi ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Ya. Makasih banyak ya.